durasi waktu. Ya, Terus waktunya mereka udah habis juga. Mereka kita bahas nanti ya. Karena kita bakal langsung jalan tim reveal. Dari kita dari Cartens dulu, ada dari Commander, dari Daryl, lalu ada juga dari arah Fonde, lalu juga ada Bim, ada Bim, lalu juga ada Driva. Ya kan, lalu juga ada Extor, ada God, bener ya, ada Godvi, ada Gosko, ada Grim, ada Grizzly, ada Jai, lalu juga ada Jess, lalu juga ada John, Josh, lalu ada Kappa, Ken, Koka, Koka, Kuri, ada Lope, ada Mamix, ada M-Ray, ada Neil, ada Plar, ada Suri, ada SXLZ atau itu gimana lah ya, dan ada Zia. Yes, itu juga para player infanteri dan vehicle dari tim Cartens Esport. Dan yang sering kali gue lihat dan selama gue nge-cast juga itu tadi ada Koka sebagai salah satu medik terbaiknya dari tim Cartens. Sekarang kita ke Tuxedo Esport, yaitu seperti biasa komandernya Escanor, juga salah satu penggawa vehicle dari tim Tuxedo. Ada Aki, ada Alexia, ada Ayoyo, ada Bin, ada Doja, ada Flux, Gris, Hawthorne, ada Jesse juga, ada Juan, Mokowi, ada Mace, Mitsuha, Miwo, Noel, ada Raps, Renalre, Sharky, Tokaba, Voldemort, Swishkey, Wei, Yuri, dan juga Zenfire. Itu dia lineup dari Tuxedo Esport. Dan kita mungkin juga bakalan sambil juga melihat kira-kira bakal map apa yang bakal mereka mainkan nih. Karena kita bakal main ke Bronze Match dulu guys. Dan yang perlu juga semuanya kita best of 3 ya. Dari Bronze Match dan juga semifinal. Jadi kita dan juga final. Jadi kita punya 2 match BO3 dan mapnya ada Threshold. Dimana kita lihat juga tuh dari bandnya ya, dimana ada band map juga, dan kita nampaknya cepet banget nih ya. Kita menuju untuk game pertama di Bronze Match kita antara Cartens menghadapi kenapa Ararki, sorry belum diganti bapak operator belakang Cartens ya. Tuxedo ya guys ya, jangan lupa ya, Cartens Tuxedo ini belum grand final nih, bukan grand final. Belum Ararki hari ini. Dan ini Cartens sebagai defender ya kan, sebagai defender, Tuxedo yang menjadi attacker, dan nampaknya mereka bener aja cepet banget ya. Seperti yang lu bilang juga, kalau Tuxedo main lambat di A itu bunuh diri. Yes, betul. Di threshold A itu kemungkinan untuk bermain A-nya malah bikin attacker itu di lower hand ya, bukan malah di upper hand. Bahkan ini bukan sektor yang cocok buat ngumpulin tiket, karena kita harus ngumpulin banyak resource dan juga ngambil zoningan di base cepatnya, bukan di A. Dan sekarang kita bisa lihat Bang Liga dari arah tengah, akhirnya Cartens ternyata setelah digempur habis-habisan oleh FSV dan juga infanteri dari tim Tuxedo berhasil regroup dan juga retake site-nya dari arah tengah. Dan kita lihat dari arah jembatan juga sempat di clearing-clearing, dan Cartens balik lagi mulai melakukan clearing ke arah depan. Namun Tuxedo sudah berhasil melakukan regrouping juga dari depan. Flux mendapatkan 1, Ayo, dan juga Flux mencoba untuk menahan gempuran dari para player dari tim Cartens yang mencoba untuk melakukan high defense dan mencoba melakukan approach yang lain dari arah kiri, seperti dari arah jembatan. Mace dan juga squadnya mencoba melakukan crossfire ke arah tengah, dan pelan tapi pasti tim Cartens infanterinya mulai terpoking dari arah side-nya Bang Liga. Ya, sementara kita juga dari Akit juga udah mulai beraksi, dari helikopternya langsung membuka jalan buat rekan-rekan dari Tuxedo untuk menuju ke arah Setora. Dan sekarang Aibot sudah diamankan. Kita dari Godfrey masih untuk bertahan, tapi nggak bisa, harus tumbang juga pasti di cara Tuxedo. Dan sekarang Tuxedo udah mulai mengerubuni. Tapi inilah Cartens, kekuatan besar mereka adalah di disiplinnya mereka. Bagaimana mereka seperti membiarkan Tuxedo untuk masuk, dan mereka menunggu di belakang untuk menyergap balik ke arah Tuxedo, dan bener aja langsung di counter dengan cepat, dan A-nya langsung dijauhkan lagi. Bahkan di jembatan penyeberangan pun juga backupan bagus banget ya, dari arah Mamix yang berjaga di belakang, dan Daryl sang racer. Dan tadi kita belum mention juga di mana tadi Daryl ini kemarin di semifinal perform banget sebagai racernya, tabrakin menjadi ancang buat Arki kemarin, dan sekarang kembali lagi di jembatan penyeberangan menjadi satu tembok kokoh untuk Tuxedo, nggak bisa tembus dari jembatan penyeberangannya. Dan kita berhasil melihat kembali lagi Cartens melakukan retake yang begitu apik, regroup yang begitu apik, dan sektor A-nya kembali dihijaukan. Sementara pemain Tuxedo coba melakukan respon dari arah depan lagi. Ayo dan juga squadnya mencoba melakukan poking-poking terlebih dahulu, mencoba melebar ke arah kiri, nggak mau terlalu gegabah untuk masuk ke site seperti tadi yang akhirnya harus di-wipe kembali oleh tim Cartens. Dan perlahan tapi pasti kita juga melihat EE Gun dari Assault Vehicle tim Tuxedo juga mulai mencoba mengganggu-ganggu arah lorong depan Palace-nya, dan Ayo sepertinya mencoba melakukan front and dives. Pelan tapi pasti mencoba untuk melakukan poking ke arah player-player dari tim Cartens yang mencoba melakukan holding di arah jembatan. Ini tersisa 1 player di sana. Dan sekarang akhirnya tim Tuxedo berhasil melakukan wiping ke arah depan. Pelan tapi pasti sektor A mulai turun di-hit oleh para player dari tim Tuxedo-nya, dan arah Palace masih dijaga dengan begitu kuat
oleh para punggawa dari tim Kartens. Namun reset dilakukan, tim Kartens lagi-lagi melakukan retake. Namun sektor A-nya upper hand bagi attacker yang pasti akan turun lebih dulu bagi para attacker. Dan sekarang sepertinya Bang Liga, A sektor akan diklaim oleh para punggawa dari tim Tuxedo. Ya, sementara dapat catch ini langsung Tuxedo udah mencoba ngambil ke arah Anya dan sekarang mencoba potensi tapi nggak bisa karena Karten dan bal bantuan. Ada bal bantuan dari samping dan langsung ditabrak-tabrakin atau langsung dihilangkan. Jesse juga bertumbang dan kita hasilnya Fuise tertahan sendirian, bertahan dari Palace tapi bakal sulit buat Fuise bertahan. Diloncatin, Jesse secure kill, Miss gak bisa ngapain juga dan di arah air mancur juga ada Sharky yang masih berada di tengah tapi terlalu sulit, terlalu baik pemain dari Kartens. Kembali berhasil mengamankan lagi A-nya, tapi sekarang kita melihat Revolver Tech dimiliki oleh Toxic Sport. Artinya mereka bakal punya wave kedua untuk mereka coba tabrakin lagi. Mereka bakal mencoba lagi nih. Cuman di sini yang menarik buat Toxic menurut gue adalah kok mereka nggak main meta zombie ya? Maksud gue kemarin waktu di semifinal mereka menggunakan hal itu dan itu bagus banget, makanya terbukti kan mereka sampai revive sampai 100-an lebih kan. Iya, itu MVP-nya ada yang 100-an ya. Bener-bener itu kalau nggak salah kan dari Jesse jadi dokternya bersama dengan Aoyo tadi. Bersama dengan Aoyo sama kalau gua nggak salah inget tuh si Tokaba, kalau gua nggak salah inget ya, gua gak lupa juga. Nah, bersama dengan Bin itu sebagai raser utamanya. Nah, cuman nggak tahu hari ini kok gue melihat mereka meta zombinya agak nanggung nih. Mereka nggak bener-bener zombie, mereka cuma yaudah smoke-nya dipakai untuk tabrakin, habis itu mereka coba menjalar ke sekitaran dari Palace. Udah, mereka menunggu di situ gitu. Mereka tidak ada upaya ngezoning di belakangnya, nggak ada cutting rotasinya. Akhirnya jadi langsung di counter lagi dengan backupan dari Kartens lagi. Ya, dan gue nggak ngelihat FSV-nya kan tadi sesuai yang Bang Liga bilang, main zombie kalau di Atreso kan biasanya pakai FSV kan. Iya, lu main masuk. Lu main deket FSV-nya yang roaming, entah dia ke Palace atau ke air mancur. Dan tadi yang gue lihat memang FSV-nya cuma sampai depan lorong aja, sementara para infanterinya cuma clearing dari arah depan yang malah masuk ya. Dan sekarang ADS dibuka oleh tim Tuxedo dari FSV-nya. Yuri mencoba repair seorang commander di sana. A sektor kembali turun, namun Kartens berhasil mendinai 40 tiket, berarti sekitar 2-3 kali wipe dari tim Tuxedo berhasil di-retake oleh tim Kartens. Dan Grizzly di sana kembali mencoba untuk hit ke arah side, ada mancur pelan tapi pasti mulai di-retake lagi Bang Liga. Kartens menolak untuk memberikan side-nya begitu gratis, tapi kita lihat FSV-nya masih ada. Jangan lupa, walaupun air mancur dan juga side-nya sudah kembali di regroup oleh para tim Kartens perlahan tapi pasti, engineer juga pun sudah mulai banyak ADS kebuka lagi. FSV-nya masih mencoba melakukan zoning dan juga pressure ke arah side, dan kembali lagi side di tangan para attacker adalah upper hand, walaupun yang lebih banyak injeknya defender. side-nya akan lebih mendorong ke arah attacker ya. Terbukti side-nya masih bisa ditahan, namun sekarang di wipe lagi. Para player dari tim Tuxedo harus dipukul mundur karena begitu rapat, begitu kokoh pertahanan dari tim Kartens yang mencoba melakukan holding dari arah air mancur dan juga Palace-nya, membuat para infanteri dari tim Tuxedo nggak bisa memiliki celah untuk memanfaatkan. Akhirnya FSV-nya mulai tubruk-tubruk gaming. Voldemort mendapatkan satu, melakukan roaming, ADS-nya off, harus kembali mundur, hancur. Voldemort di tangan Kartens. Wow, udah mulai meledak juga. Dan sekarang kita menuju ke arah dari Kartens. Kembali coba ngambil ke arah A-nya, tapi itu Tuxedo tidak mau menyerahkan begitu aja. Mereka coba maju kembali. Satu layer udah maju di arah depan Palace. Sementara 3 pemain ada di jembatan penyeberangan, tapi kayaknya langsung dipotong di jembatan dan langsung hilang. Di tengah dari Kartens antara Tokaba yang bisa menunggu. Aoyo tumbang, Bin bertahan sendirian. Butuh backupan juga. Escanor juga tumbang. Para mediknya tumbang satu persatu. Dan A-nya tapi mencoba diberekan lagi. Apakah keburu? Kayaknya enggak. A-nya kembali bergeser menuju ke hijau lagi nih. Kartens berhasil nge-buying time. Tapi kembali lagi tiket udah mulai kebuang cukup banyak ya. Udah tinggal 80 tiket alias berarti udah ada 60 tiket yang kebuang untuk di sektor A ini. Tapi pakai Tuxedo nggak mau menyerah gitu aja. Dia tahu ini adalah do or die. Mereka tabrakin, nggak apa-apa tiket hilang banyak. Tapi mereka dapetin A dan sekarang A-nya coba dimerahkan. Mereka menang jumlah dan A-nya dapatkan finally di capture. Dan A kembali full tiket lagi ke 140. Dan kita akan advance menuju ke sektor B dan Tuxedo akan langsung bersih-bersih di arah sektor A-nya nih. Ya, dan terlihat walaupun tadi tiket sempat ke arah 2 digit, tapi refresh tetap ke arah 140 full tiket. Kembali Tuxedo memiliki nafas yang cukup panjang untuk melakukan pressure ke arah sektor B1 dan B2-nya. Dan yang gue melihat sebenarnya Tuxedo udah coba bermain cepat ya. Di A tentunya nggak bisa bermain terlalu lambat karena itu ngasih upper hand ke para player dari tim defendernya. Tapi cukup alot, apalagi Voldemort tadi sempat ke pick off oleh para engineer dari tim Kartens, harus kehilangan satu FSV, tapi nggak apa-apa. Di
sektor B1 B2 tetap ada bisa spawn FSV dan gua nggak melihat tadi notif kalau helinya hancur jadi gua pikir dan gua prediksi sepertinya heli dari tim Tuxedo juga masih awet dan juga masih hidup. Dan sekarang para player dari Tuxedo sekitar satu squad di sini, timnya Juan dan juga Sharky mencoba melakukan pressure ke arah garasi yang dijaga oleh Daryl dan juga Kuri di sini mencoba melakukan zoning dari arah smoke-nya. Dan Juan masih mencoba mencari player yang di depannya dan Juan harus di-pick up oleh seorang Kuri di sana. Baik sekali Sharky namun melakukan trade ke arah Kuri dan akhirnya bisa melakukan advance ke arah depan. Dan kita lihat bunker juga sudah dibuat di sana dan dua squad dari tim Carters memilih untuk melakukan holding di arah B1 dan tim Tuxedo mencoba melakukan approach dari arah lorong balkoninya, nggak langsung dari arah tenda yang tapi dijaga tetap oleh tim Cartens yaitu seorang Derry juga di sana. Namun ayo lihat di sini dia Proning Gaming mencoba melakukan hit side ke arah B1 yang perlahan tapi pasti mulai turun dan J1 dan juga John harus pick off di sana oleh tim Tuxedo dan B1-nya kembali melakukan di pogi sedikit oleh tim attacker dan Kokak mencoba melakukan holding juga agar B1-nya nggak turun begitu cepat. Namun seorang AKDN harus mencuri nyawa Kokak di sana. Tersisa orang Grizzly seorang diri dan B1-nya mulai jatuh ke tangan Tuxedo, Bang Liga. Iya. Gue mulai mikir nih, ini jangan-jangan emang Tuxedo ini lagi-lagi mencoba untuk ngefarmingin untuk Gardenisia lagi ya. Karena tadi kalau kita bicara, gue mundur lagi ke A tadi ya, dimana mereka bener-bener kayak nahan sampai di 80 tiket ya kan. Karena kita tahu kan kalau dapet kan nambahin 60 tiket kan, jadi kayak bener-bener dihitung banget 40 tiket tuh. Biar jadi apa tiket sempurna lagi, tapi mereka bener-bener udah mainnya lama gitu loh. Dan bener aja kan, mereka udah nabung juga. Dan emang akhirnya ternyata membuktikan kalau Tuxedo tuh memang bisa memainkan combine artsnya dengan baik kok. Akit berapa kali tadi mainkan helikopter juga bagus banget, ngezoningnya juga oke, ngebersihin apa namanya perimeternya supaya Tuxedo bisa maju itu juga bagus banget. Cuman di sini mereka harus hati-hati karena kalau kita bicara sektor B, kita semua tahu lagi-lagi di threshold ini sektor yang bisa bilang termasuk yang tersulit lah untuk bisa didapatkan oleh attacker gitu. Apalagi kalau misalnya vehicle udah mulai main nih dari area Cartens ya. Karena itu jangan lupa juga di Cartens ada dua nama yang yang menurut gua menarik banget ya di squad Rebels itu ada Sudi sama Mamix itu yang memang bermain vehicle bagus banget dan ini akan jadi penentunya nih. Kalau mereka perform, ini akan sulit ditembuskan oleh Tuxedo Esport ya. Cuman kita nggak ada yang tahu Tuxedo seperti apa karena sekarang B1 mereka amankan dan di arah samping B2 juga mereka udah mulai ramai dibandingkan udah Sharky, tapi Sharky juga bakal tumbang enggak? Masih ada di device sama kayak bisa selamat. Sharky bakal cuma mencoba kembali. Ronde 2, Y juga bakal maju putra FSV menahan lagi coba tuh nggak bersihin dulu bunkernya ya. Buat biar jalan dibuka biar lebih mulus, biar lebih enak untuk melaju menuju ke arah B2 dan sekarang kita lihat juga di arah tenda oranye juga udah ada penyerangan juga bahkan menuju ke arah kontainer biru ya, dimana mereka udah mulai menumpuk semua VC udah senang berakhir bersama dengan Mace, Petra Carter masih menunggu di arah tenda oranye bakal digebukin dan Jesse udah menabrak bersama dengan Noel, Fluk juga maju lagi bahkan Binsan Raser utama dari Tuxedo juga udah ready untuk mulai menuju ke arah tenda oranye. Mereka benar-benar menguasai tenda oranye dulu, ketika udah aman baru mereka pelan-pelan ke arah B2 sambil menunggu vehicle ready untuk nabrak ke B2-nya. Dan itu juga menjadi salah satu faktor utama dari defending B1 B2 di threshold ya. Vehicle dari defender itu sangat-sangat kunci utama untuk menghold B2-nya karena begitu vehicle dari tim defendernya udah parkir di dalam B2 ataupun udah mulai siap di belakang B2 itu udah cukup mulai sulit bagi para attackernya untuk bisa kontrol B2-nya. Tapi yang perlu kita ingat adalah heli dari tim Tuxedo. Jadi gue sempat lihat ya beberapa kali masih ngasih auto cannon, berarti dia masih ada yang itu cukup mengganggu para player defender yang mau beli vehicle. Dan gue lihat 120 tiket dari 140 kayaknya dari tim defender pun belum cukup duit untuk bahkan beli Jiwan aja yang sekitar 8 ribuan tuh kayak belum cukup. Dan pun kalau misalnya udah cukup kayaknya masih diganggu-ganggu juga sama heli dari tim Tuxedo. Dan sekarang kembali lagi arah tenda dan juga kontainer dari B2 kembali dilakukan retake oleh para player dari tim Cartens. Namun lihat pilarnya juga udah di setup habis-habisan oleh para player Tuxedo yang nanti kemungkinan akan melakukan hack dan juga pasang engineer di arah pilar karena biasanya untuk masuk ke arah B2 itu setup untuk destroying vehicle-nya itu harus utama karena begitu vehicle-nya udah nggak ada di B2 itu gampang banget buat attacker buat zoning ke arah dalamnya. Dan reform akhirnya dibuka oleh para player dari tim Tuxedo dan peran tapi pasti FSV-nya IDS juga udah dibuka, mulai melakukan roaming tabrak deming, mendapatkan dua seorang Voldemort di sana dan lihat jiwannya keluar for Andy, mendapatkan Voldemort di tangannya dan habis sudah FSV dari tim Tuxedo. Dan kita lihat sepertinya apa itu yang hancur? AV apa FSV? LV juga hancur ya? LV juga hancur di sana, tapi kita ingat vehicle defender juga masih ada, jiwannya juga masih ada, jiwan biru di sini dari tim Cartens.
juga masih siap-siap dan sekarang 120 tiket. Tampaknya tim Tuxedo juga harus mulai menabung untuk melakukan buying vehicle lagi. Dan sekarang para player dari tim Tuxedo 2 wipe, 2 squad udah melakukan zoning ke arah zoningan tim tenda kanannya. Namun tim Cartens berhasil melakukan deny. Kelar di sana 1 lawan 2 mendapatkan sisa seorang Maze. Apakah seorang plat? Balik dulu, nggak mau terlalu tamak ke arah depannya karena tiba-tiba hidup semua. Tokaba nge-revive 4 player seorang diri dan kembali dilakukan pressure ke arah tendanya, Bang Liga. Nah, ini yang baru yang gue pengen lihat nih. Meta zombie Tuxedo ini emang kayaknya jagoan banget ya kalau soal meta zombie. Iya. Mereka bener-bener nggak wasting tiket, mereka bener-bener bisa mendapat revive lagi. Dan just ini menjadi tambahan poin besar. Dan sekarang kita menjadi Jesse dan ke Fuise yang coba nabrakin kembali. Fuise maju-maju depan. Juan masih menghindar kembali. Ada yang sendiri dilemparkan. Jess di arah belakangnya juga masih berjaga bersama dengan Bim, sang dokter dari Cartens. Ntar Extor juga berjaga. Dan sekarang Driva juga dengan Elvia connect ke arah Bin-nya. Ini sang Raser juga udah mulai ngerusuh. Dan kita melihat juga nampaknya Sharky udah langsung memberikan informasi ini untuk garasi tengahnya nih mulai harus dikuasain, apalagi udah mulai ada gangguan-gangguan. Dan sekarang kita lihat dari Nils, dari Cartens juga nampaknya udah mulai coba tuh nge-flanking, coba tuh balik nge-pingpong karena B1-nya. B1 mencoba dipimpong, B1 coba dikurangin. Dan kali ini kita melihat Cartens melihat kesempatan, ada lubang yang bisa dimanfaatkan oleh Cartens untuk mencolong karena B1. Dan sekarang ada Renal Ray dari belakangnya. Nils bertahan sendirian, mundur lagi, Incendiary dilemparkan, langsung jaga jarak dulu aja. Kali banget ada kapan juga dari Cartens, so rame banget. Ada pemain cabrakin langsung dan langsung didapatkan jadi arah B1-nya. Juara cuma sendiri ada Jazz. Nunggu di arah atasnya dengan Daryl. Coba teman tabraknya bersama dengan Kuri. Kuri masih berdua. Itu wombo combo tapi pakai dari arah Kuri malah ninggalin temennya tadi gue lihat kayaknya. Tadi Daryl maju. Wah, Daryl maju. Oke, gue mundur. Ditinggalin tadi. Kuri ya mundur dia main aman deh. Dia dalam B1 aja. Dan sekarang dari Kokak juga pakai masih itu maju lagi tapi kata Kuri tenang aja. Meskipun gue ninggalin temen gue tapi gue bisa bertahan sendirian. Di B1 Kuri bersih-bersih lagi dan bahkan kita lihat dari Kokak masih menahan juga. Bin ngambil ke arah B1 yang lagi. Kokak masih mengintai. Oke, ciluk bah, halo. Iya, Binnya tumbang ternyata. Kokak dengan penuh kesabaran ya guys ya di sini langsung menunggu dan pertanyaan besar adalah Kokak gak maju-maju kayaknya dia. Tahan aja di sini. Dia tahan aja, dia benar-benar fokusnya bukan capture, dia mau ini ngejaga. Dan juga dia di situ nggak nginjek kan tuh Mas? Gak nginjek, iya makanya dia. Baru nginjek. Nah, baru Bati fix tunggu dia. Temen dia. Bati fix dia emang agak takutan agak takut ya. Tunggu temen. Sabar ya, gue bilangin temen gue dulu ya. Datang nih gue sama keluarga gue nih. Bener. Nah, sekarang B1-nya kembali di capture ulang oleh para player dari tim Cartens. Namun sekarang Tuxedo juga udah melakukan regroup dan juga respon ke arah garasi lagi dari arah balkoni kembali di pressure. Belum ada siapa-siapa untuk ngedeny, tapi B1-nya masih ditahan oleh Ken seorang diri di sana. Dan di backup oleh Extor, ngelihat Ken nggak mau seorang diri full say, kembali di trade oleh seorang Extor. Dan para player Tuxedo masih bertahan di arah ke belakang. Tokaba dan juga Maze di sana masih melakukan poking dan Jesse harus di tick off oleh seorang Tokaba di sana. Dan sekarang B1-nya kembali di pressure ulang karena para player dari tim Cartens hanya melakukan pingpong aja ke arah B1, nggak mau melakukan investasi di arah B1-nya karena kembali lagi begitu dekat respawn point dari para player attacker untuk kembali melakukan retake ke arah B1 dan cuma 93 tiket, artinya cukup hemat penggunaan tiket dari tim Tuxedo. Seperti kata Bang Liga tadi, meta zombinya dari tim Tuxedo setiap melakukan attack dan juga advance itu cukup efisien yang membuat tiket nggak begitu deres, walaupun ya udah 40 tiket, tapi kembali lagi waktu yang udah dihabiskan juga udah cukup lama. Tokabah dan juga skuadnya Bin udah mulai melakukan advance lagi ke arah tenda juga counter ya. Bim dan juga Koka berhasil mendapatkan 2 di sana. Jesse di sini mencoba melakukan revive terlebih dahulu, nggak mau tiketnya terbuang lebih luas lagi. Dan Jesse melakukan trade lagi, nggak dikasih ampun di sana. Jesse seorang diri masih mencoba melakukan zoning, namun Jesse harus di pick off lagi orang seorang Zia. Dan kembali lagi Cartens berhasil mendapatkan kontainer yang juga tenda kuning B2-nya. Dan kita lihat sih, ada skinnya cakep juga tuh Jiwan tuh. Iya. Pakai skin yang ada kayak besinya di depan ya. Yang baru juga. Dan sekarang Light Tank dan Jiwan seperti udah disiapkan oleh para player dari tim Tuxedo, Bang Liga. Betul masih. Dan sekarang kita juga dari Akit juga tetap bermain kill-nya aja nih. Nah, cuman di sini ini menjadi kritikan gue juga buat Tuxedo ya. Karena ini kejadian kemarin sebenarnya untuk di semifinal kemarin. Kalau nggak salah kan mereka main di crack ya. Main di crack. Nah, problem gue dengan Tuxedo adalah combine armor tuh kayak gak bener-bener jalan gitu loh. Maksud gue kayak terutama mungkin buat vehicle-nya ya. Gue main berapa kali tuh mereka suka ragu-ragu. Padahal mereka jago buat mainkan. Maksudnya ketika mereka sekali maju perform gitu loh. Tapi sering banget mereka tuh kayak ya mungkin lagi apa mungkin mereka main tempo lambat, main seperti yang tadi yang lu bilang juga, mereka mungkin farming guard misil mungkin baru mereka dapatkan. Cuman gue banyak banget momen kayak ini bisa loh, nih infanteri udah pada masuk semua ke arah sektornya.
kalau dibandingin sama vehicle, menurut gue kayak chance dapetnya gede gitu loh. Nah, Iya. cuman ternyata yang terjadi malah infanteri yang maju, vehicle-nya nggak berani. Ketika vehicle udah mulai maju pelan-pelan, infanteri baru tumbang juga. Yep. Apalagi juga jangan lupa lagi Tuxedo masih memiliki helikopter, masih ada helikopter yang belum hancur gitu. Masih punya banyak resource gitu. Mereka bisa menggabungkan infanteri dengan vehicle dart dan juga vehicle udara gitu yang mereka bisa gunakan bareng-bareng Yep. ke arah B2. Tapi itu so far belum terjadi. Nah sekarang Reformatnya kembali dibuka lagi sama Tuxedo Esport. Nah gue nggak tahu nih Reformatnya ini benar-benar fungsionalnya emang untuk ngambil ke arah sektor atau pure untuk mereka farming poin, karena Reform ketika yang pertama tadi mereka pakai itu pure buat nyari poin doang. Jadi mereka cari-cari kill, tapi mereka nggak maju ke sektornya gitu loh. Jadi ketika Reform mereka udah habis, mereka nggak dapetin B2 sama sekali. Nah, sekarang mereka Hawthorne maju kembali sekarang. LV akhirnya dua maju bersama juga lontering munition tembakan juga, dan Hawthorne ngincer karena belakang karena Mamix, dan Maxi mencoba kabur dulu aja. Ada LV lagi ngantri, diadu lagi bersama dengan MBT, dan sekarang lontering mencoba digunakan. Ngincer karena vehicle-nya ada sekarang Noel berhasil menghancurkan vehicle dari Sudi, bahkan harus hilang juga dan Forendi. Dua vehicle hilang dan B2 kesempatan besar untuk diambil oleh Tuxedo Esport. Ya, itu dia yang bisa diambil. Akhirnya tim Tuxedo berani melakukan movement ke arah B2-nya dan begitu baik dieksekusi sehingga dua vehicle dari tim Kartens harus hilang ke arah respawn point, dikembalin karena respawn harus beli lagi dari awal, harus kembali ke langit. Namun tim Kartens nggak mau ngasih B2-nya begitu gratisnya karena para player yaitu Heklau dari tim Karten sudah mulai melakukan hack ke arah light tank, namun begitu nyaman light tanknya parkir di sana karena isinya cuma Heklau, nggak ada engineer-nya. Light tanknya masih berdiri begitu kuat dari para punggawa infanteri dari tim Tuxedo udah mulai memenuhi Meledak. player dari tim B2-nya dan meledak akhirnya light tanknya, namun nggak bisa melakukan apa-apa Bang Liga karena B2-nya udah sepenuhnya milik Tuxedo dan advance ke final sektor C1 dan C2. Tersisa 127 tiket untuk Tuxedo bernafas untuk melakukan kembali pressure ke arah C1 dan C2, dan posisinya kayaknya sekarang skor atau duit dari tim Tuxedo udah mulai banyak nih Bang. Karena udah banyak. Ya karena berkali-kali Bener. dari tim Tuxedo kan emang mainnya lama ya. Beberapa kali regroupnya juga nggak mau begitu tergesa-gesa dan berkali-kali memang effort untuk melakukan advance ke arah sektor Kartens itu berkali-kali di wipe juga sama Kartens. Tapi itu yang bikin jeda untuk para tim Tuxedo ya, balik lagi nggak dapat poin lagi ya. Mungkin memang nggak 140 tiket tapi kembali 3 digit itu nafas yang cukup lega dimiliki oleh tim attacker di sektor C1 C2-nya, dan sekarang tim Kartens mencoba untuk melakukan kontrol ke arah crane-nya terlebih dahulu agar player dari tim Tuxedo nggak bisa begitu luas untuk maju dari arah bawahnya, tapi Renalre dan juga squadnya juga melakukan crossfire ke arah crane. Dan di sana dari arah Wei dan juga timnya melakukan pressure ke arah generator, nggak mau begitu tergesa-gesa. Lihat, emang para player Tuxedo ini kan biasanya kita untuk masuk ke C1 kan memang langsung kontrol ke arah crane-nya, langsung maju pakai zipline-nya dan juga masuk ke arah counter. Sedangkan para player Tuxedo lihat emang playstyle-nya itu mereka ya udah main mid range aja dulu di sini, dari arah generator yang jauh juga mereka main mid range doang. Poking doang, gak mau tergesa-gesa. Akhirnya Bin di sini mencoba meradikan diri maju ke arah depan, dan Nextor harus ditato ke arah Bin. Tersisa seorang God LV di sana. Bin manggil teman-temannya. Renalre mendapatkan seorang player dari tim Kartens maksudnya, dan akhirnya crane depannya baru dikontrol oleh para player Tuxedo Bang Liga. Yes, dan kita juga dapat sini dari arah Tuxedo, mereka udah bisa mulai meng-clear up area depannya. Tinggal tunggu waktu mereka untuk menginjakkan kartu 1, dan tadi di MBT dari Light Tank tadi ya. Jadi kita back to game lagi sekarang dari Tuxedo. Dimana kita juga dari area FSV juga mereka mulai beraksi, tapi nampaknya dia akan menunggu dulu karena kartunya pasti akan sekarang situasinya, karena mereka tahu keren udah direbut. Ini sekarang pasti mereka mikir ini cuma tinggal tunggu waktu sesuatu mereka dapatkan, makanya pasti vehicle-nya bakal tahan di arah belakang dulu. Betul. Pertanyaan besarnya adalah nih, gue nggak tahu kalau nggak salah helikopter masih ada kayaknya ya, gue kayaknya masih ada, karena kalau masih ada ini vehicle dalam masalah besar di Kartens ya, karena benar-benar bisa banget diancam oleh Akit ya. Tapi kita lihat aja nih karena Yuri nampaknya mainkan LV dengan bagus banget ya, langsung di spam aja. Dan sekarang kita melihat juga nampaknya langsung pengejaran, langsung helikopter dikejar oleh lontering munition, diburu dikejar, gak nyampe deh bos. Licin dari Akit ya, jadi masih terus memberikan pressure-nya lagi, memberikan ancaman kepada tim dari Kartens sini. Dan sekarang kita lihat juga dari FSV masih ketahan di arah belakang, belum berani buat maju nampaknya. Dia tahu nggak punya resource lagi.
dia tahu FSV ini mahal banget untuk dipelihara. Dia bakal mencoba menahan kembali. Kita juga pakai dari Infantry masih beradu dengan Kartens. Kita juga dari tiket masih banyak banget, masih 3 digit, masih menjadi satu waktu yang luas juga untuk Tuxedo bisa mengatur temponya mereka. Bahkan mungkin mereka bisa farming ya untuk menuju ke arah guard missile ya. Kita lihat juga pakai tank udah mulai cepat maju pelan-pelan, cepat mulai menuju ke arah depan dari C1. Coba tabrakin lagi, tapi Ken nampaknya masih bisa nge-defend yang cukup baik. Dan kita melihat juga dari arah Tuxedo sendiri, mereka kayaknya ya udah seperti biasa, emang tempo mereka lambat, mereka menunggu dulu. Mungkin ketika ntar celah sedikit, bener-bener mereka langsung maksimal gitu aja. Dan kita melihat nyari celah banget. Iya, mereka lagi mancing nih. Jadi mereka mancing nih kayak oke, ini kan belum ada celahnya, ya udah kita pancing dulu, farming dulu poinnya, cari-cari kill. Ketika emang ada yang bolong nih, antara mungkin di gear kanan mereka tabrakin bareng-bareng. Ketika udah tabrakin, barulah situ mereka enak tuh buat main pingpong-pingpongnya. Betul. Dan sekarang para player dari tim Kartens coba lakukan high defense line ya, bermain dari arah depan. MBT juga main dari arah tengah, melakukan mortar terlebih dahulu, mempressure para player Tuxedo untuk nggak bisa main dari arah taman depan. Tapi Axio dan juga squadnya mencoba melakukan zoning dan juga advance ke arah depan, mencoba melakukan cari celah sedikit demi sedikit. Tapi FSV G1-nya maksudnya mencoba melakukan di-routering dari arah tim Tuxedo, tapi di ADS-in oleh MBT-nya dan masih selamat. Dan kita lihat tuh, helikopter dari tim Tuxedo ganggu mulu, auto cannon ke arah pantat MBT-nya dan mencoba melakukan sembunyi dulu ke arah C2-nya karena begitu nyebelin. Helikopter dari tim Tuxedo berkali-kali melakukan poking ke arah vehicle daratnya Kartens, dan ini dia yang bikin nanti ketika perang vehicle darat Tuxedo dan juga Kartens, heli akan menjadi game changernya. Dan karena sekali lagi, kalau ADS pun udah dibuka dan lihat dikeramasin FSV dari tim Kartens, dikeramasin bingung mau kemana, harus kembali ke abangnya dulu, balik dulu ke belakang biar nggak terlalu dipoki-poki. Dan lihat G1-nya juga nggak dikasih nafas, kembali dikeramasin. Tapi kita lihat progres dari C1-nya, Tuxedo kembali melakukan pressure ke arah C1 pelan tapi pasti mulai dikontrol. Walaupun belum diinjek, tapi light tank-nya juga udah mulai ke depan, dikontrol dan juga di backup oleh seorang G1 dari juga MBT dari tim Kartens juga melakukan pressure ke arah depan. 2 lawan 2, hancur. Legend dari tim Tuxedo harus kembali ke respawn point dan G1 dari tim Tuxedo harus mundur mengakui keunggulan dari MBT dan juga G1 dari tim Kartens. Yes, betul bahas ini, dan nampaknya tadi baru satu penyerangan bagus banget dari Kartens ya. Dan memang kembali lagi, memang kesabaran dia menjadi kunci juga buat Kartens. Tapi lagi-lagi juga, seperti gue bilang juga, selama helikopter masih ada, vehicle ini nggak bakal luasa gitu loh. Untuk bisa, bisa maju ke depan atau ngebersihin infanteri-infanterinya. Karena bener-bener mereka bakal tadi seperti bilang, dikeramasin aja terus gitu sama helikopternya gitu. Dan bener aja, mereka belum ada bisa ngancur helikopternya gitu. Nah mungkin, ya memang bisa jadi, vehicle-nya emang dikumpulin aja di belakang. Nanti ketika emang mungkin udah mulai rame, baru mereka nabrakin masuk ke dalam ya. Jadi vehicle dibawa masuk ke dalam. Nah pertanyaan sekarang kita nih, mereka udah ngambil C2 udah mulai ada beberapa infanteri dari arah Tuxedo juga udah mulai masuk. Nah pertanyaan besarnya, apakah mereka berani untuk meladeni ini? Karena kalau kita lihat juga dari engine-nya juga udah mulai banyak juga dari arah dari arah Tuxedo. Mereka udah coba nge-fight lagi, dan sekarang kita lihat dari Levi coba bersihin lagi, coba di arah Jalan Rider samping, tapi kayaknya nggak bakal teruskan, masih bakal mundur lagi. Para pemain juga dari arah Tuxedo masih coba motor temponya, mereka coba pelan-pelan. C2 pun juga tadi kayak sempat untuk diambil, tapi tampaknya C2 dua tahun diamankan lagi oleh Kartens ya. Dan sekarang udah mulai mengumpul ya para pemain dari Tuxedo di depan dari C1, dan mereka tampaknya siap untuk berganti haluan menuju ke C1-nya. Dan kita lihat tuh disuruh tuh masyarakat tuh C2-nya FSV ambil C1. Nah itu dia ya. Jadi emang dia udah tahu ya FSV dari tim Kartens makanya C2 ya. Makanya tadi gue bilang itu memang biasanya kan pasti vehicle tuh pasti dipakai ya udah dalam C2 buat bertahan ya kan. Udah seperti itu gitu, dan infanterinya yang difokuskan untuk ke arah C1-nya. Ya, itu dia. Dan sekarang tim Kartens kembali melakukan high pressure ke arah C1-nya karena melihat para player dari tim Tuxedo juga Weskanor mau mencoba culik-culik ke arah 84 ke arah MBT yang harus dibuka akhirnya ADS, tapi harus di-pick off oleh seorang Sudi di sana. Harus repair dulu karena sepertinya engine-nya udah mulai berasap, dan G1 juga udah mulai di-pressure oleh para punggawa dari tim Tuxedo. Namun masih selamat Driva dan juga Mami sebagai repairman setianya, dan lihat dikeramasin habis-habisan. Nggak dikasih nafas, G1-nya pun bingung mau kemana karena di sana MBT-nya juga lagi kedut-kedutan di sana mencoba melakukan masuk, tapi pressure juga oleh para player dari tim Tuxedo yang udah berada di atas lantai 2-nya C2, dan dari arah C1 juga kayaknya masih pressure dari arah taman. Gak masuk dulu ya, karena kita lihat C1-nya pun belum turun. Tapi para player dari tim Tuxedo udah begitu ramai dari arah depan. G1 udah mulai melakukan zoning ke arah kiri, dan kita lihat G1 juga
MBT sekarang yang dipilih oleh tim Tuxedo untuk melakukan pressure ke arah jalan kanannya. C1 udah mulai melakukan pressure ke arah depan dan kita lihat sebentar lagi ternyata misil udah turun dan itu dia misil dari Wei mendapatkan 3 player dari tim Kartens berhasil melakukan pressure ke arah depan dan Hawthorne dan juga Jiwannya udah nyampe ke arah depan. MBT-nya pun udah siap siaga, C1-nya udah mulai turun perlahan dan sepertinya Tuxedo akhirnya membuka reform attack-nya untuk melakukan capture ke arah C1-nya Bang Liga. Yes, dan kita lihat juga tadi Guard Missile cukup untuk membuka jalan buat rekan-rekan dari arah Tuxedo untuk menuju ke arah C1 dan ditambah lagi juga mereka sudah membuang reform attack-nya nih. Jadi benar-benar saya bilang udah di planning banget ya strateginya. Betul. Mereka tahu gitu, mereka ready buat ngebuang Guard Missile, mereka dibuang reform attack-nya dan mereka siap untuk majuin gitu. Dan itu udah terbukti C1 masih dimerahkan. Dan sekarang mereka coba OTW ke C2 curi mereka. Sekarang mereka kurang personil. Kartens dalam masalah besar situasinya. Dan Guard Missile balasan yang nampaknya juga ditembakkan oleh Kartens dan Tuxedo bakal dipaksa untuk mundur dulu aja. Untuk ngapain diri kita tadi Guard Missile-nya bakal kena ke berapakah? Dan langsung ditembakkan ke jalan dan Sudi. Lumayan. Cair. Itu dia. Tadi dapetnya 4 atau 5 tadi. 4 ya. Itu lumayan banget ya. Jadi udah mulai membuka celah juga. Karena tapi emang tadi kalau kita emang udah sempat rame juga sini di area tengahnya bisa dibersihin lagi dan ini kesempatan untuk teman-teman dari Kartens untuk bisa mulai pelan-pelan mendapatkan comeback-nya nih. Dan kita lihat juga di sini masuk coba rajin dulu aja. Sebetulnya pelan-pelan sini dan bakal coba tuh di arah samping juga udah langsung diparkir dulu aja. LV-nya. Waduh. Udah cuma mulai nge-fight tapi kayaknya bakal mundur dulu aja, cuma ngamalkan diri. Sementara di sisi lain atau di C1 ada upaya perebutan kembali nih dari Kartens untuk kartu C1 ya, dimana mereka coba untuk mulai menumpuk tapi kayaknya dari C1 ini pun juga udah rame banget ya. Dan kita lihat juga masih coba maju dulu aja Extor, masih maju mundur dulu, coba untuk nge-pick dulu. Kali ini kita lihat juga masih coba bersebelahan, coba mulai spray kembali. Tapi kita tahu dari satu smoke yang bertabrakan dari C1-nya masih aman banget, tapi C2-nya nih masih alat juga dan tiket udah mulai kebuang setengah dan bahkan udah ada artillery barrage yang kayaknya ini dibuka oleh Tuxedo nih untuk ngezoning supaya infanteri nggak bisa nge-backup ke arah itu dan sekarang meledak. Akit! Helinya rusuh banget, vehicle yang mau bangkit nggak bisa heli. Masih menjadi ancaman, itu adalah hukuman dari langit, Bung. Itu dia. Kalau bahasa Jepangnya di anime Tenno Sabaki itu penghakiman langit dari seorang Akit. Gak dikasih nafas sama sekali jiwannya. Aduh, sayang banget dan sekarang harus membeli vehicle lagi dari tim Kartens, tapi untungnya FSV gratisnya masih ada ya, jadi masih bisa bertahan di 3 vehicle kalau misalnya dapat window lagi untuk melakukan buying vehicle. Dan sekarang GoTV mencoba melakukan pressure lagi ke arah player-player dari tim Tuxedo yang arah depan, mencoba siap-siap karena kita lihat jiwannya udah di depan. Kayaknya, revive temennya yang di arah gerbangnya, sedikit risky tapi namun Ghosko kembali hidup. Dan sekarang kita, karena tim Kartens sudah lihat informasi kalau Jiwan dari tim Tuxedo udah siap-siap di arah C2-nya seperti tadi dari Godfrey juga udah bersiap diri untuk melakukan hack ketika vehicle dari tim Tuxedo masuk. Dan segera gua dengar ada geluduk misil turun dan kita lihat sebentar lagi ke arah mana misil itu akan berlabuh, akan cair atau akan dapat hikmahnya aja. Dan sebentar lagi bam! Boom! Sarki mencapai 1 aja dapat hikmahnya, yaitu seorang Ken di sana. Sial sekali nasibnya, Sarki harus turun. Turun lagi dan lebih dapat hikmahnya lagi tuh, nggak dapat apapun. Tapi C1-nya kita lihat begitu ramai para player tim Kartens sudah melakukan transisi ke arah C1-nya Bang Liga. Dan kita lihat Hawthorne dan juga MBT-nya mulai melakukan pressure ke arah belakang. Jiwannya juga maju. Kuri, ngapain itu pojokan Kuri? Masih diam. Di pojokan lagi, tadi ada LV juga membackup juga ada John. Udah keburu tumbang. Ini sama juga masih Kuri, masih bertahan Kuri, nggak bisa. Tumbang juga. Tangan Floxy dan Guard Missile buka lagi ke arah dari C2 dan MBT hancur. Ya, yang hancur. Jelas ini jadi bayarnya mahal banget ya. Dan kita melihat juga dari segi saya sendiri, dari sektor sini juga mereka udah mulai coba untuk sempat untuk mengambil dua-duanya. Satu C2, tapi nampaknya C2-nya kembali bisa dihijaukan lagi, di mana Extor benar-benar berjaga dari belakang. Dari tadi dia nampaknya cukup sabar, nggak greedy ya. Dia coba untuk mulai berjaga aja C2. Dan sementara kita juga pakai Darrell Tank sendiri masih beraksi. Kali ini juga pakai dua bantuan LV yang juga bakal cepat mulai merusuh, mencoba mengganggu juga keberadaan juga masih dari arah Kartens ini untuk di arah C2 atau bahkan di arah belakangnya. Langsung dari bersihin lagi dan sekarang kita lihat juga pakai FSV masih ada bahkan udah ada another guard special untuk Kartens. Dan kita dicek
akan menambah C1 atau ke C2 atau ke tengah-tengahnya atau ke vehicle maybe. Kita bahas lagi guard misilnya. Dan tembakan dan langsung ke C1 langsung dihancurkan, dilenyapkan rata dengan tanah. Ya, itu dia, dan Reform Attack kembali dipikul oleh tim Tuxedo yang sepertinya udah nemuin celah untuk melakukan transisi ke arah C2-nya. John di sini melihat seorang diri, namun Flux begitu sneaky picky masih selamat untuk melakukan picking ke arah spawn point-nya tim Kartens, dan John malah dipicking oleh Flux di sana. Begitu baik pergerakan seorang Flux, namun kembali lagi ke arah C2-nya. C1-nya juga tadi sempat hancur, namun C1-nya kembali dikontrol oleh para player dari tim Tuxedo, dan sekarang Tuxedo memilih untuk melakukan kontrol ke arah lantai 2-nya. Flux di sana ketahuan sama seorang 4ND sepertinya yang menggunakan G1, dan C2-nya perlahan tapi pasti mulai dipijak oleh player-player dari tim Tuxedo, dan Reborn-nya masih ada 3 detik, masih nyayur banget. Dan ketika guided missile sepertinya udah dibuka lagi oleh para player dari tim Kartens yang bersadar diri kalau sektor-sektornya udah mulai dikontrol oleh para attacker, dan sebentar lagi kita akan lihat kemana misil itu akan jatuh. Bam! Jos! Cair kembali membuka sebuah space dan hancur lagi. Tokaba, ampun, saling tukar misil dan dua-duanya cukup cair, terutama dari tim Kartens tadi mendapatkan 5. Seorang penggawa dari tim Kartens yang membuka misilnya, dan akhirnya C2 yang sekarang ketukar di Bang Liga. C2-nya ke kontrol, para tim Kartens harus kontrol C1-nya, dan kembali Kartens membuka misilnya. Sebentar lagi kita akan lihat kemana misil itu akan berlabuh. RC2 sih, harusnya RC2 dan RC2, dan nampaknya Nils dapat 3 pemain, jadi cukup baik. Dan guard missile balasan dari Tuxedo yang kemungkinan besar bakal mungkin di spam ke arah belakangnya C2, atau mungkin C1 juga bisa, C1 bisa diamankan juga sini nih. Guard missile aja kita lihat aja bakal seperti apa, dan kita lihat pakai dari circuit dari tengah, dan langsung missile dari ke arah C1 tadi. Nampaknya masih belum sasaran, dan sekarang dari Kartens mereka udah mulai menumpuk dari tengah. Mereka coba oleh fight lagi, dan kita lihat ada guard missile yang udah mau langsung dibunyikan ya sini oleh Kartens, dan mereka juga udah ready juga untuk mulai fight sini. Dan kita melihat dari Kartens itu masih coba menahan dulu aja, cuma sabar kali ini dan guard missile dari Arabim connect ke satu pemain. Lumayan guard missile ya Jesse, lumayan juga kena ke 3 pemain, dan kita melihat tapi dari C2-nya masih alot banget ini, masih alot. C1 juga masih belum bertambah lebih lanjut lagi, masih sama-sama nunggu. Dan guard missile another ya dari Tuxedo Esports. Wah, ini kalau kita hasil kayaknya nih ada potensi overtime ya kayaknya nih, ada overtime untuk di area game pertama, mengingat ini betapa sengitnya dari kedua tim. Soal juga pertahanan mereka langsung guard missile tengah, dan karena lumayan masih udah ngebersihin juga kesempatan C1 diamankan, terperpakai dari Kartu juga maju kembali di bawah 2 orang berakhir, dan sekarang guard missile dari Kartu bakal maju, dan sekarang dari Tuxedo mereka tidak mundur nampaknya, mereka pede di RC2, dan tambahkan lagi guard belakang, dan Keril dapat 3 pemain dan langsung membuka jalan baik ke C1-nya. Nice banget tadi, sebuah misil yang dikasih oleh Daryl nggak template, dia masuk ke arah taman waktu para player dari tim Tuxedo, dan Akid di sana berhasil mendapatkan 2 lagi saling tukar guided misil. Namun C1-nya perlahan tapi pasti mulai turun karena tinggal 38 tiket. Begitu deras capture dari attacker, dan C2-nya kembali di-detect. Namun para player dari tim Tuxedo juga nggak mau kalah, nggak mau ngasih C2 begitu gratisnya, karena sisa seorang kokak seorang diri. Guided misil kembali dibuka, kita akan lihat sebentar lagi kemana guided misil akan datang, dan C1 kembali dilakukan regrouping oleh para player Kartens, dan karena juga buka misilnya, bam! Gak dapat siapa-siapa di sana, tapi misil dari tim Kartens juga masih OTW. Sebentar lagi kita akan lihat tuker misil, bam! Gak dapat juga. Tapi C1-nya kembali di-detect oleh player dari tim Kartens, dan kayaknya tadi ada notif ada 1 misil lagi yang mulai mau turun. Ada 1 misil lagi. Ada bakal ada misil lagi bakal muncul sini. Dan suara tembakan lagi kali ini. Ada banyak. Oh my god, Awio. Akhirnya udah muncul, akhirnya guard missile harapan bangsa semua di luar Tuxedo mencoba untuk langsung lagi. Another guard missile dari Tuxedo Esports. Ini dia, kita langsung ini kesempatan sini untuk jatuh diamankan. Guard missile dibuka lagi, kita hasil kena berapa, apakah bisa kena banyak atau tidak. Dan sekarang langsung guard missile kalau belakang dari Mace kena 2 pemain kena. C2 C1 diamankan, C2 dimerahkan, tapi sekarang dari arah Kartens berkumpul semua dari belakangnya. Langsung reform track dibuka oleh Tuxedo Esports, langsung all in, nggak pikir panjang. Gak ada guard missile dari Kartens, apakah keburu C1-nya jadi merahkan dan masih keburu, tapi ternyata diamankan
Oh, pada tadi Gareth Bale Grizzly kena banyak kena tadi. banyak. Kenapa ya? Langsung aja nggak pakai lama ya. General kita bahas sebelum itu. Karena game yang kedua kita di Bronze Badge. Kartens sama Toxic Esports 1-0 untuk Toxic Esports. Dan sekarang kita udah berpindah side. Kartens yang menjadi attackernya dan bakal dibuka dengan penyerangan cepat. Tapi langsung infanteri menumpuk semua. Bersama FS mencoba breaking kembali. Di arah Anya bergeser cepat banget. Yuri masih bertahan di arah samping. Jesse masih mencoba menjadi dokter. Tapi karena pakai Jesse udah bertumbang. Yuri masih survive. Sang Commander masih selamat tapi nggak bertahan lama karena pakai dari Godfrey. Langsung tabrikan lagi dan sekarang Anya mau coba dimerahkan cepet banget sih dari Kartens. Coba fight dan sekarang Zenfire menunggu di tengah menjadi tembok pertahanan kokoh. Tapi dari belakang Daryl lo lihat dia mau jongkir balik muter-muter roll. Tapi endingnya ada tumbang di tangan Tokaba dan sekarang bahkan kita juga Razer juga tumbang lagi dan dari arah Kartens harus mencoba ulang lagi untuk reset menuju ke arah sektor Anya. Ya, udah seperempat aja, udah mau setengah bahkan sektornya udah di capture oleh para player dari tim Kartens maksudnya yang berada di arah attacker. ASP-nya juga udah mulai dilakukan pressure ke arah Peles, nggak main dari jauh yang biasanya pressure ke pakai Agan ya, tapi dibikin buat spawn point di arah depan Peles dan sepertinya tim Tuxedo kembali melakukan reposisi ke arah side-nya dan kita lihat kaget banget gue tiba-tiba tiket 327 begitu beda playstyle yang dikasih sama player Kartens sama Tuxedo tadi. Sekarang udah tersisa 126 tiket, berarti sekitar 14 tiket udah konsumsi ya, udah langsung redeploy begitu aja. Tapi FSP dari tim Kartens mulai melakukan pressure lagi ke arah fountain-nya. Di sana ADS dibuka. Seorang Driva tadi langsung nyayur di arah fountain, tapi lihat itu medic dari tim Tuxedo langsung hidup lagi seorang Ayo dan juga Escanor. Zenfire revive lagi bikin para infanteri dari tim Tuxedo gak ada habisnya. Seorang Kuri berhasil memang mendapatkan seorang Escanor di sana, berhasil mendapat sensei juga. Kuri ngepron harus di take over seorang Zenfire di sana. Dan kembali lagi Peles dari tim Tuxedo kembali di pressure. FSU-nya begitu masuk juga tengah seperempat. Sektor kembali di capture oleh player dari tim Kartens perlahan tapi pasti mulai turun ke arah tim Kartens, Bang Liga. Yes, dan benar-benar mereka saudara sekarang bahkan udah ada assault vehicle yang udah mulai masuk ke arah sektor A. Dan kayaknya A-nya bakal aman banget ya Tuxedo. Mereka udah mulai kurang personil, Juan cuma tinggal sendirian, bakal tumbang juga, Renarnya juga dari samping, Reconnya juga akan bisa berimpact besar. Dan A-nya bakal langsung di capture dengan cepat oleh teman-teman dari Kartens Esports ini. Dan kita bakal menuju ke sektor B-nya nih. Tapi kita semua tahu lagi-lagi sektor B bukan sektor yang mudah. Kartens pun juga dapetinnya cukup baik, tapi memang tadi kalau kita sempat perhatikan memang mediknya masih jalan ya dari Tuxedo ya, tadi beberapa kali sempat ngebayang time cukup lama, tapi untungnya dari Kartens bisa langsung tabrakin cepat lagi nih. Dan sekarang kita langsung bantu juga sektor B, dimana kita lihat juga nampaknya langsung ada pembersihan dulu untuk di area dari gudang di tengah sini, karena sekarang kita lihat dari arah Tuxedo mereka tidak hanya sekedar untuk menunggu di arah B1 ya, tapi mereka benar-benar ya udah mereka sampai nyebar-nyebar ke arah dari terowongan ya, ke arah dari tenda oren. Mereka coba kasih pressure lagi, tidak memudahkan di sini untuk para pemain dari arah Kartens untuk bisa maju ke arah B1 bahkan gitu. Kita nggak usah ngomong G2 dulu deh, B1 dulu pun juga kayaknya udah mulai PR nih. Jadi kita malah lagi sekarang kita ngasih vehicle ya, masih mundur-mandir dulu aja, cari posisi sambil coba untuk mulai ngancurin dulu buat buka jalan. Dan sekarang kita majukan pakai DFSP, apakah dia bakal maju? Kayaknya tidak, dia ambil untuk muter dulu aja, coba untuk mulai mengamankan diri. Kita melihat juga masih coba fine dan langsung coba diadu, dan bahkan kita di arah tenda orang juga Tokaba dan Flux sama Jesse-nya keburu tumbang di tangan Sudi. Kita ada Tokaba masih menunggu lagi dan Flux coba bertahan, apakah dia bisa dari sang dokter? Tokaba masih bertahan, sini kita lihat aja Flux masih menunggu dengan dari Arikonnya dan dari Kartens jadi Plar juga mereka belum bisa masuk. Bin masih menahan lagi, kali dari belakang apakah ada Bin yang coba mengganggu penjara tamu nggak diundang, dan kita dapat dari arah Tuxedo Esports masih bisa menjaga tenda orang yang cukup baik. Dan sekarang kita udah mulai cukup tebal ya smoke-nya nih, smoke-nya cukup tebal, tapi apakah bener aja terjadi langsung aja sini ada penyerangan. Dan kita dari FSP masih patroli dulu nih, masih santai dulu dia, santai dulu nggak sih katanya dia. Dan gue BTW tadi Bang Liga lihat gak helinya masih ada nggak sih dari tim Kartens? Heli gue nggak lihat sorotan dari tim Kartens. Karena dia belum ngekill ya. Iya belum. Ada. Iya itu ada auto cannonnya ya. Ada kayak gue pikir tuh lalat deh. Ternyata roket dari heli di sana. Masih ada deh ternyata. Dari tim Kartens kembali melakukan pressure. Oh itu tuh terbang lalu. Iya masih ada dia. Dan akhirnya B1-nya mulai di capture oleh para player dari tim Kartens, mulai melakukan zoning ke arah depannya. Ada sekitar 2 squad Grizzly dan juga Ken. Lakukan pressure ke arah tenda B2-nya langsung dari tim Kartens udah mencoba melakukan spam smoke juga di sana. Ada air dikit nggak apa-apa karena di bawah dari threshold ini airnya ada ngapung, dan Tokaba di sana mendapatkan 2 player. Jesse harus di pick off. Seorang Bin di sana. Flux masih mencoba melakukan pressure tapi kembali di kontrol lagi oleh seorang Ken. Ghosko juga melakukan
mendapatkan seorang Juan yang harus di pick off di arah B1 di sana, dan seorang Bim serta seorang J1 berhasil melakukan capture ke arah B1-nya, dan high value objective sudah dimark oleh sepertinya oleh commander dari tim Kartens karena sudah mendapatkan B1-nya, dan balkoni kembali dikontrol oleh seorang Kokak. Bim LV juga melakukan revive terlebih dahulu. Para player dari tim Tuxedo masih mencoba melakukan pressure ke arah B1-nya, namun begitu kuat pertahanan dari tim Kartens melakukan reposition dan juga anchor di B1-nya, dan gak mau terburu-buru dari tim Kartens untuk melakukan transisi, tapi seorang Kokak di sini mencoba mendapatkan celah terlebih dahulu, mencoba melakukan picking 1-2 player, guling-guling, tali jemuran udah kebuka, mendapatkan seorang Juan di sana, dan FSV-nya di loading. Hampir saja hancur, masih selamat. Repair dulu karena sudah berasap, olinya udah ngebul di sana, harus ganti oli. Waduh, nggak cuma ganti oli juga, ganti injeksi. Ya, injektor, sama busi semua dah. Iya, langsung dibersihin juga ya kan. Kalau perlu sekarang ganti akinya juga. Soak kayaknya itu kena lottering itu. Itu dia. Nah, tapi juga sambil ganti aki, jangan lupa juga buat kalian-kalian nih, jangan lupa ganti mindset kalian, jangan cuma nonton doang, tapi diklip juga. Ya. Diklip juga pastinya. Karena nanti kita bakal ada giveaway 1 handphone. Ya. Buat yang beruntung nih. Nanti kalau untuk info detailnya bisa cek aja di Instagram di youpoint.id.esport ya. Yap. Pokoknya apa Instagram dari YouPoint Esport, langsung aja kalian follow. Itu ada informasi detailnya seputar giveaway-nya nih. Nah, jadi jangan lupa buat para clipper diklipin semuanya. Yap. Terutama pakai momen-momen kalau ada teks-teks lucu tuh, nah diklip-klipin aja tuh, klip tuh. Kan kemarin banyak banget kan kalau yang Ya, banyak. attacker udah mau kalah langsung. Terima kasih DFNC. Yeah. Nah, itu boleh tuh diklip-klipin, boleh juga. Lewat banyak banget emang di sosial media gue tuh. Bisa. Pokoknya kis-kisnya kalau mau menang harus klip yang ada casternya tuh. Yes. Itu lebih naik gitu. Iya, bicara. Bebas ya. Pokoknya klipin aja yang keren, yang menarik, akan beruntung dapat giveaway 1 handphone. Ya, Itu dia. jangan lupa ya para clipper. Gawe clipper. Gawe dikasih Ini gua ngomong apa lagi? Clipper, kenapa gue buka TikTok langsung ada King MU nih? Kenapa jadi King MU? Semua. Lagi naik itu King MU. Iya benar. Lagi congkal. Nggak bersenggol ya, Jangan. Sorry. Lanjut lagi. boy. Kita lihat aja apakah bisa. Jadi dari kartu kan sekarang kita lihat so far. Tiket masih awet by the way. Tiket masih awet, pasar 21. Cuma 19 tiket yang terbuang. Jadi Ya. masih aman banget. Durasi waktu juga masih sangat lama pastinya. Tetapi problem besarnya adalah after this mau ngapain? Nah, sekarang for Andy, helikopter udah mulai beraksi dan Fuisei langsung bertumbang raja, dan kali berarti udah menunjukkan ya di area tengah udah bisa dikuasai oleh helikopter, udah bisa bersih lagi. Ini kesempatan untuk mereka bisa untuk nabrakin lagi, tapi ternyata medik demi medik terus jalan. Perasaan dari Fuisei mental sama helikopter langsung hidup lagi dia. Itu dia the power of medik ya guys ya. Nyawa 9, ini kucing aja kalah ini ya. Nyawa Sama 20 ini mah. kucing 9, ini nyawa 100. Ini RVV banyak 100 semua tuh. 100. Dan sekarang tim Kartens kembali melakukan zoning lagi ke arah B1, kembali berhasil melakukan deny ke retake-nya tim Tuxedo. Walaupun tadi Fuise dan juga skuadnya udah sangat baik sekali melakukan retake ke arah B1, tapi begitu cepat respon dan juga reaction yang dilakukan oleh para tim dari tim infanteri, maksudnya dari tim Kartens, dan kembali tim Kartens juga nggak mau terburu-buru untuk melakukan transisi ke arah kontainer B2-nya. Terbukti seorang JC di sana kembali di pick off oleh seorang Gosko, dan kembali lagi dari arah kirinya Kartens. Kuri di sana mendapatkan seorang Kokak, dan namun Renaldre juga harus di pick off. Akhirnya areal kiri kontainer dari B2-nya dikontrol oleh para player dari tim Kartens yang mulai melakukan zoning ke arah kiri. Heli dari tim Kartens hampir saja di pick off, namun masih selamat karena helinya cosplay belut begitu licin. Dan sekarang Plar dan juga skuadnya coba melakukan prediksi ke arah tendanya. Zie seorang diri di atas coba melakukan pikong, namun begitu cepat seorang Ayo paham akan kehadiran seorang Zie di sana dan langsung dilakukan trade. Jesse 1 lawan 2 di atas. Jess mendapatkan 2. Oh my god, Jess begitu impactful di arah second levelnya B2, dan sekarang Diva dan juga FSV-nya harus kabur dari kejaran loten dari tim Tuxedo. Perlahan tapi pasti lihat tenda B2-nya mulai dikontrol oleh tim Kartens. Melihat sebuah celah, apakah sekarang adalah waktu yang tepat untuk melakukan transisi? Jesse mencoba melakukan pick off seorang Extor, namun berhasil melakukan comeback di arah sana. Mediknya mulai revive terlebih dahulu dari seorang Fuisei dan juga Mace yang berjaga di arah kontainer juga tenda B2-nya. Arah defender dan Noel mulai melakukan regrouping karena Josh di sana sudah melakukan call. Kirinya bantu ke flank. Kartensnya melihat ya, karena lihat dari arah kiri defendernya begitu banyak tuh. Lihat tadi di tendanya tadi begitu banyak player dari tim Tuxedo, karena ngelihat dari arah B2-nya udah mulai ke pressure, dan para tim Tuxedo sepertinya udah mulai
berpikir untuk melakukan flank ke arah lain, karena kalau misalnya maksa ke B2 akhir-akhirnya akan di wipe oleh attacker Kartens. Yes, betul-betul. Dan nampaknya bener ya tuh dibilang ya, kiri woi. Udah marah tuh, Derry udah marah. Daryl udah marah deh, woi gitu. Karena emang sebenarnya tadi karena udah tryhard banget ya dari Kartens ya. Dari kanan Iya. di tenda orang ini mereka udah lama banget dan mereka mengirim banyak banget, tapi yang kiri nggak nge-flanking gitu. Jadi sebenarnya mungkin yang dimaksud adalah mereka tuh pengen flanking dari dua arah yang berbeda, dan nampaknya baru diminta rapid, baru dibuka nih reform attack yang dibuka sini oleh Kartens. Yeah. Kita melihat juga sini dari Kartens sampai ke harus hati-hati Kartens Toxido. Kita bergaming di sekarang kita dari Bin, sang raser, ini defense digunakan. Tabrak karena B1 udah diambil kembali. Bin parkour gaming dari Bin, tapi endingnya tumbang karena kabelnya kejauhan itu, airnya jadi ini kusut kabelnya. Kusut kabelnya sih, dan tumbang dan sekarang Kokak maju kembali bersama dengan Zai, tapi pakai masih aman-aman aja. Sementara dari belakang Tokaba dan Juan langsung tabrakin lagi, langsung berlindung di balik tenda. Masih cuma teman menunggu lagi. Juan udah ketahuan digebukin. 1 lawan 3 dari Juan, masih bisa clutch kan? Nggak bisa, tumbang juga. Dan nggak masalah, udah buying time dan rebound mereka udah keburu habis. Mereka udah keburu habis dan B1-nya diambil lagi sama Tuxedo, dan Bin masih aman lagi. Karten tertahan di arah tunnel ya, atau belum bisa maju lagi. Yap, dan itu sebuah kebalikan. Reform dibuka malah B1-nya dikontrol atau di-retake kembali sama defendernya. Dan sekarang Josh dan juga Niels kembali melakukan regrouping ke arah kirinya yang tadi udah di-retake oleh para player Tuxedo, dan alhasil B1-nya maksudnya sudah mulai diinjek lagi oleh para player Tuxedo, namun B1-nya juga udah mulai dikontrol lagi oleh para player Kartens yang udah melakukan respawn. FSV-nya juga udah standby di arah bawah di dalam tendanya. Grizzly, Extor, dan juga squadnya perlahan tapi pasti mulai melakukan kontrol kembali ke arah B1-nya. Dan di sini Driva dan juga FSV-nya lihat masih repair manja aja, nungguin para player dari tim Kartens yang mau nakal-nakal lagi balik ke B1 lewat tenda. Dan ADS-nya juga di sana udah pasang sebuah ADS di sana biar aman, nggak dihack dan juga nggak di loitering di sana. Dan cuma maju mundur aja sepertinya FSV nungguin per player ini. Ini lagi ngambil SIM A ya guys ya. Oh, lagi ujian SIM A ya. Dia lagi latihan parkir dia, lagi parkir. Biar nggak nembak deh, biar nggak nembak. Benar-benar. Jadi benar nggak nembak udah main parkirnya di sini. Dan sekarang kalau tapi SIM nggak nembak, dia nggak nembak juga ya. Benar. Iya gitu. Tapi kalau kita bicara Karten ya, nah ini yang gue suka nih, mereka akhirnya udah mulai bangkit. Mereka udah mulai mikir kayak oke, flanking kirinya nih, dan akhirnya bener udah mulai padatan lagi kirinya nih. Dan sekarang mereka udah bisa menguasai di segarisan ini, di arah kiri, tengah, kanan mereka udah kuasain. Tinggal pertanyaannya mereka bisa nggak nih maju bareng-bareng, karena Tuxedo pun menurut gue cukup pintar. Tuxedo itu tidak akhirnya gini, kan kadang-kadang defender suka kepancing. Oke, ketika mereka nyebar gini, mereka kita nyebar. Tuxedo bilang enggak, kita fokus satu sisi aja. Kalaupun emang kirinya kalah, ya udah nggak apa, biarin aja. Kita fokus di kanannya, kita tabrakin biar kiri maju, tapi tengah sama kanannya nggak jalan. Gitu. Jadi daripada lu fokus jagain tiga-tiganya, which is capek juga kan. Ya udah mendingan ya udah yang jaga kiri itu lebih ke arah jaga belakang aja, jaga B2-nya. Nah, yang depan-depan ini yang gangguin di bagian kontainer birunya, tenda oranye. Jadi ketika yang kiri maju nih, kanannya belum maju-maju kan. Sekarang gantian kan kiri yang maju, kanannya belum nyampe nih. Nah, sekarang baru tabrakan lagi, tapi terakhir invite kembali. Dan pakai udah ada artel berjuang juga. Dan sekarang kita mau juga pakai dari Karten. Udah menjadi kontainer biru. Kita mau juga pakai dari Josh. Ini juga Extor masih belum pede buat masuk ke arah B2-nya, tapi udah 4 orang. Udah sample fight, Extor bakal tumbang. Daryl bakal maju kembali. Daryl juga hilang di tangan Sharky, dan sekarang Josh bakal nabrakin. Tapi pakai langsung ada bal bantu juga vehicle digunakan. Di balik Karten masih maju lagi dari 2 arah, gak bisa tumbang berulang kali. Proning menjadi dokter dari Kuri. Contoh melanggar revive temannya, kita melihat dan nampaknya dari Extor masih menang lagi tuh ya. B2-nya masih aman banget dan vehicle-nya udah patroli gaming aja. Ya, udah enak banget ya. Vehicle dari tim Tuxedo udah berhasil melakukan zoning ke arah belakang, maksudnya udah masih ada LVE buat masih bisa keretak abal-abal dikit untuk ngusir infanteri dari tim Karten. Sekarang akhirnya Bang Liga masuk juga vehicle dari tim Karten, coba lakukan pressure ke arah B2-nya. Dia DS dibuka dua-duanya, tim Karten masih mencoba lakukan pressure, dan lighting dari tim Tuxedo masih kuat di sana. ADS-nya masih belum dibuka, berani sekali, dan akhirnya ADS-nya habis dan hancur. Jiwan dari tim Karten habis dikembalikan ke respawn point. Tersisa 1 buah vehicle, dan begitu kuat pergerakan vehicle dari tim Tuxedo membuat para vehicle dari tim Karten gak bisa berbuat apa-apa. Namun B2-nya memang dikontrol, memang mulai turun. Karena apa? Karena memang attackernya mulai mencoba poking ke arah capturing site, tetapi vehicle-nya masih kalah. FSV-nya dibuka, sepertinya bentar lagi harus kabur karena ADS-nya sudah hilang. Jiwan melawan FSV-nya bisa apa? Karena Jiwannya punya APF, dan iya betul saja,
Kartens kehilangan FSV-nya Bang Liga. Yes, betul. Tapi tadi langsung ada nawarin tuh mau MBT enggak? Waduh. Langsung ya, Mau, peka ya. langsung tawarin dia, baik hati sekali MBT ya. Dan sekarang reward tag udah dibuka kembali. Tiket udah mulai kebuang juga dari Karten, udah lumayan baik juga 74 yang tersisa. Ya. Dan mereka nampaknya masih belum menemukan cara nih. Bahkan B1 yang mau coba dipingpong, bukan dipingpong lagi, mau diambil bahkan diambil balik Iya. lagi di sini oleh Tuxedo nih. Dan memang kembali lagi yang tadi gue bilang gitu loh. Inilah kepintaran dari Tuxedo, bagaimana mereka tidak merespon 3 arah dengan nge-defend 3-3-nya. Ya. Mereka fokus ke nge-defend 2-nya aja. Satunya 2 garis dilepaskan. ya, betul-betul. Iya, 2 garis aja. Jadi tengah sama yang di sebelah tadi yang tenda orang gitu loh. Jadi yang sebelah kiri dibiarkan aja. Meskipun tenda yang di sebelah kiri bisa masuk ke dalam sektor B2, Ya. tapi yang tengah sama kanan kan nggak jalan gitu. Ya. Dan itu yang membuat mereka jadi nggak komit, nggak maksimal. Bahkan tadi ketika vehicle masuk, betul, emang vehicle udah bisa berhasil masuk, tapi nggak ada infanterinya. Infanteri ketahan di belakang semua. Akhirnya Pak meledak gitu. Nah jadi ini jadi bayar yang mahal banget. Dan sekarang Tuxedo udah bisa mulai maju lagi. Jesse berani percaya diri. Nih player ladies ya. Di sini garangnya nggak kalah dia sama Iya, cowok langsung dia. dapat 2 dia di sana ya. Pantesan lu kalau lihat fotonya tuh tadi kan fotonya buset. Itu orang kalau udah mau ngancem tuh gitu tuh. Orang udah mau Foto ngancem. ancaman ya. Iya, udah membuat surat ancaman. Iya. Atau enggak biasanya ini hari pertama PMS tuh kalau Iya. galak-galaknya tuh. Nah itu nih galaknya. lagi garang nih, Jadi lagi garang banget ini, garang banget ini. tabrakin. Itu dia. Tapi apalagi Karten udah nabrakin lagi dan secara kokak. Udah maju lagi bersama Dambim, sang dokter juga. Dan Karten udah mulai menumpuk di arah B1-nya. Ya, dan ya kita bisa lihat seperti kata Bang Liga tadi, pertahanan dari tim Tuxedo cukup di arah 2 garis, bikin para player dari tim Kartens ya mau nggak mau mulai melakukan regroup ke 1 garis saja, karena berkali-kali mereka main 3 garis dari kiri, tengah, kanan, nggak jebol sama sekali. Main tengah ke kanan juga akhirnya tadi sempat jebol sama vehicle juga, tapi langsung didinai oleh para vehicle dan juga Heklau serta engineer dari tim Tuxedo yang harus menghanguskan 2 vehicle dari tim Karten secara langsung. Dan akhirnya sekarang melakukan regroup habis-habisan ke arah B1-nya. Namun para player dari tim Tuxedo udah melakukan setup dari arah tenda dan juga kontainer. Juan di sana mendapatkan seorang ternyata Zenfire yang harus ter-pick up di sana. Extor di pick up oleh seorang Juan, dan MBT-nya udah turun tadi yang diminta MBT ya, udah bersama seorang Jiwan di sana. J1 juga udah bersiap diri melakukan repair manja. Raps di sana lihat, udah dihack sekali. Raps mendapatkan hack 2 kali. Ya, Linda. Disondol. Wait, kan gue bingung ya. Raps sudah berhasil. Lotrinya mulai masuk. Wah! Itu dia seorang Raps. Mahal banget. Dan sekarang MBT-nya menjadi samparan, menjadi sasaran dari loteri dari tim Tuxedo. Mahal banget tadi Raps. Wah gila, loterinya sih boleh-boleh. Tadi gue nanya, kok loterinya nggak masuk-masuk ya? Ternyata tadi Raps kayaknya nge-hack 2 kali, jadi Iya. masih lama kan? Dia mengorbankan dirinya. Yes. Dia, Tapi kok nggak ngadesin ya? Apa dua-duanya kena hack ya? MBT juga kena hack kali ya? Kayaknya mereka mikir apa itu ADS gitu. Nggak itu dia Gitu. Tapi ada Ghost bilang gua di keren nih. Lu ngapain di keren by the way? Ngapain? Dia mau coba ke belakang di iya, belakang dapet ya. kayak yang di belakang, Dia mau ambil dari belakang, dia mau coba nge-backstep ya. Ya. Masalahnya ketika dia di keren, Ya. B1-nya nih bos digangguin. Ya. Jadi boro-boro nih gua di keren nih. Kata temennya kayak bro, lu jangan keren dulu bro. B1 kita nggak dapat nih bro. Nggak B1 dapet. berat nih bro. Berat. Lu jangan main keren dulu nih, belum sate nih. Dan katanya mereka udah ada artillery bahkan dibuka oleh Kartens ya, untuk benar-benar nge-secure karena B1. Dan sekarang Ya. kita lihat ini waktu udah nggak terlalu banyak, tiket nggak terlalu banyak ya, 45. 45. Dan Surgic Beacon sekarang dibuka. Nampaknya berderajat upaya penyerang dari belakang kayaknya nih. Ya. Mereka mengincar ke arah belakang karena B2 Sekarang ya. reform. Di sini dan reform juga dibuka juga ada wombo combo. Dan apakah berhasil belakang kita malah tinggal. Sekarang kita melihat udah menumpuk kembali. Dimana kita melihat juga langsung memanggil baik, tapi ada Voldemort yang udah berjaga di arah belakangnya. Apakah B2 sudah amankan? Kayaknya belum. Karena Auto bersedia garis Besial yang connect kedua pemain. Tapi apakah dia akan cukup untuk mengarah B2? Karena sekarang nampaknya B1 yang masih digangguin lagi sama Tuxedo. Ampun. Sharky dan juga timnya berhasil kembali lagi melakukan pingpong ke arah B1, bikin mental dan juga fisik dari tim Kartens berkali-kali harus bolak-balik ke arah B1, B2. Dan sekarang kita lihat Bang Liga, Oke. B2-nya lihat dari arah belakang. Oke. 2-3 squad dari infanteri tim Kartens udah melakukan zoning udah. ke arah B2-nya dan hancur sebuah tank dari tim Tuxedo sekarang. Yes. Dan sepertinya kertek abal-abal. Buka dong, buka kerteknya. Ini Jiwan Tuxedo kan? Kayaknya Karten Karten Ternyata. Berhasil melakukan capture ke arah B2 ya. Kita pikir ini imposter. Iya, gue kira imposter di sana. Gitu kan. Iya, gue kayak, wah itu kalau kertas nyayur banget itu. Itu Karten ya. Dan emang sebenarnya belakang cukup berhasil tadi keren ya. Dia pakai Iya. Surgic Beacon, dicampur Reform Attack. Bener ya. Mereka Bener. bersama dengan vehicle ya. Iya. Tapi yang mereka tidak expect adalah ketika belakang hal itu B1-nya dicolong lagi Ampun. sama Tuxedo. What a player Tuxedo. Mereka bener-bener, ini yang gue suka dari Tuxedo ya gini.
dimana Tuxedo itu adaptif banget ya. Mereka melihat oke, lawan bahkan hal itu mereka punya plan lagi gini. Dan sekarang mereka menumpulkan juga, dan bisa dibikin kembali dibuka lagi oleh Karten. Dan mereka langsung hancur, meledak begitu aja. Udah kita melihat juga apakah LFV udah meledak. B2-nya bakal digangguin lagi. Juan dan Fuise udah mulai maju. TB1 mau dimerahkan, dan Tuxedo harus segera buru-buru ngambilkan B2 karena B1 mau coba dimerahkan. Dan apakah kita berpindah ke sektor C? Mereka belum. B1 masih alat banget, masih udah kembali. Aoyo bertahan sendirian, masih bisa bertahan dengan Shark. Kita mengenai Shark jadi 3. dan langsung dia 3 orang dan berhasil survive B1-nya. Tapi juga tumbang juga. Ada trio kwek-kwek dia beraksi di arah B1-nya ini. Itu dia Bang Liga, high cortisol scene di sini. B1 dan B2 aksi saling merebut dari tim Kartens dan juga Tuxedo, tapi Tuxedo too strong reaksi dan juga sebuah tim dengan strat yang begitu rapi, berkali-kali improvisasi yang mereka lakukan. Pressure dari tim Kartens ke arah B2 nggak bikin mereka gentar, tapi kita lihat lagi Kartens dengan 2-3 squadnya. Infanteri udah melakukan anchor lagi, dan sekarang seorang Nils B2 ada bikin hijau mereka tuh di tenda belakang, hancurin. Nggak di-clear-clearin sama sekali karena lihat tim semut hijau yaitu Tuxedo udah mulai melakukan regroup lagi ke arah B2-nya, tapi B1-nya dari tadi Flux, Bin, dan juga Yoyo nggak diusir-usir. Para player dari Kartens juga melakukan sebuah effort untuk melakukan clearing ke arah B1-nya, tapi begitu sulit, alot banget perlawanan yang diberikan oleh Ayo dan juga kawan-kawan, bikin B1-nya berkali-kali menjadi choke point dan juga titik kesusahan bagi para player dari tim Kartens. 9 tiket ya Bang Liga. B2-nya kembali di-retake, B1-nya Ayo dan juga squad TC itu squad of the match kali ya. Karena B1-nya berkali-kali bikin, jiwanya udah ada lagi. Ya, ada lagi jiwanya. Dan sekarang B2 diamankan, ada guard missile juga dari Tuxedo. Ngejar B1, Fuise kena 1 orang karena Grizzly. Tapi gak masalah karena sekarang pakai dari Flux dan Bin dan Aoyo udah hadir lagi. Dan tinggal 1 tiket terakhir dan udah surbat, udah tidak bisa nampaknya kehabisan tiket. And that's it. Tuxedo Esports menjadi juara 3. Yes. Di Division kedua untuk Warfare Mobile. Persis sama abangnya. Congratulations Kan abangnya Tuxedo. juga, abangnya juga